Liverpool pertahankan puncak klasemen. Liverpool meraih kemenangan pada laga pekan ke-20 di Liga Inggris. Bermain di Anfield Stadium, Liverpool menang 4-2 atas Newcastle United. Mohamed Salah mencetakkan 2 gol di laga kali ini, sedangkan 2 gol lainnya dicetakkan oleh Curtis Jones dan juga Cody Gakpo. Newcastle hanya sempat membalas 2 kali, masing-masing dari Alexander Isak dan juga Steven Botman. Dengan kemenangan tersebut, Liverpool kokoh di puncak klasemen sementara dengan torehan 45 poin, dan Newcastle tertahan di peringkat ke-9 klasemen dengan koleksi 29 poin. Mohamed Salah salah pakai sepatu. Salah awalnya memulai babak pertama pada pekan ke-20 Liga Inggris tersebut dengan sepasang sepatu berwarna kuning. Sekilas tidak ada masalah dengan sepatu tersebut, sampai kemudian Salah menjadi eksekutor penalti di menit ke-22 dan ia gagal menuntaskan tugasnya tersebut. Dan Salah kemudian mengambil keputusan di luar nalar. Pemain berusia 31 tahun itu memilih untuk mengganti sepasang sepatunya di babak kedua. Salah yang awalnya memulai laga dengan sepasang sepatu berwarna kuning, lalu dia ganti dengan sepasang sepatu berwarna biru, dan pergantian sepatu ini bikin dia gacor. Bagaimana tidak, Salah langsung mencetakkan 2 gol di babak kedua. Dia juga memberikan 1 assist untuk gol dari Cody Gakpo. PSG resmikan Lucas Beraldo. Lucas Beraldo menjadi rekrutan pertama PSG di bursa transfer musim dingin di bulan Januari 2024. Bek berusia 20 tahun tersebut didatangkan dari Sao Paulo dan mendapatkan kontrak selama 5 tahun. Tak berselang lama setelah diumumkan sebagai pemain baru dari PSG, Beraldo mengaku sangat senang menjadi bagian dari skuad Les Parisiens dan siap menghadapi tantangan baru. Juara Piala Asia 2023 bakal dapat hadiah 76,9 miliar rupiah. Juara Piala Asia 2023 akan mendapatkan hadiah besar. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menyiapkan uang sekitar 5 juta dolar Amerika atau setara dengan 76,9 miliar rupiah. Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar mulai tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari 2024. Sebanyak 24 negara menjadi peserta dalam pesta sepak bola negara Asia tersebut. Jumlah uang yang disiapkan AFC untuk hadiah itu sama dengan edisi Piala Asia sebelumnya yang berlangsung di Uni Emirat Arab pada tahun 2019 silam. Skuad Jepang di Piala Asia beraroma Eropa. Pelatih Jepang yakni Hajime Moriyasu telah mengumumkan daftar 26 pemain untuk berlaga di Piala Asia 2023. Skuad Jepang didominasi oleh para pemain yang bermain di Eropa. Hanya 5 pemain di daftar tersebut yang bermain di J-League. Moriyasu memutuskan untuk memanggil Mitoma usai berdiskusi dengan tim medis Jepang dan juga klubnya Brighton. Mitoma berpeluang bisa tampil di Piala Asia 2023 meski tak bermain sejak pertandingan pertama di babak grup. Timnas Iran ultimatum AS Roma untuk lepas Azmoun ke Piala Asia. Federasi Sepak Bola Iran ultimatum AS Roma untuk segera melepas Sardin Azmoun di Piala Asia 2023. Azmoun merupakan andalan di lini depan milik Iran. Azmoun hingga kini belum pasti bisa bergabung untuk menjalani pemusatan latihan dengan Timnas Iran. Roma sebenarnya punya kewajiban untuk melepas Azmoun karena Piala Asia 2023 merupakan ajang yang ada dalam kalender FIFA. Ilupi bisa terancam sanksi jika tak memberikan izin Azmoun untuk bergabung dengan Timnas Iran. Di mata Martinez, Cristiano Ronaldo tajam karena bahagia. Pelatih timnas Portugal Roberto Martinez memuji Cristiano Ronaldo yang tajam di tahun 2023. Menurutnya CR7 senang mencetakkan gol karena ia merasa bahagia. Ketajaman Ronaldo di tahun 2023 mendapatkan apresiasi dari sang pelatih. Dia senang melihat pemainnya itu bahagia di Al Nassr dan juga Portugal setelah masa-masa sulit di Manchester United setahun sebelumnya. Guardiola akan bawa Man City berlatih di Timur Tengah. Pep Guardiola merencanakan kamp pelatihan cuaca hangat di Abu Dhabi pada bulan ini untuk membantu ambisi gelar dari Manchester City. Jadwal mereka yang sebelumnya padat kini berubah di bulan Januari. Dengan City hanya bermain di 3 kali. Mereka akan menjamah Huddersfield di Piala FA pada tanggal 7 Januari. Setelahnya ada pertandingan di Liga Inggris melawan Newcastle United pada tanggal 13 Januari dan juga Burnley di tanggal 31 Januari. Selamat
Saat Piala Dunia 2023 pada bulan Desember yang lalu, sejumlah pemain City pergi ke Uni Emirat Arab untuk mengikuti kamp pelatihan serupa, dan sang manajer menyebut perjalanan itu sebagai hal yang sangat penting dalam kesuksesan di tahun 2023 yang penuh trofi. Frenkie de Jong belum puas dengan performa dari Barcelona. Frenkie de Jong masih belum puas dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Barcelona sejauh ini. Los Celos disebut masih bisa berkembang lebih baik lagi. Margin 7 angka dari Real Madrid dan juga Girona disorot oleh Frenkie de Jong. Gelandang asal Belanda itu tak menampik Barcelona lagi main buruk di paruh pertama musim. Bursa transfer dibuka, Arsenal fokus kejar pemain milik Brentford. Dilansir dari The Independent, Mikel Arteta sudah menentukan prioritas transfer timnya. Ia ingin mendatangkan striker baru di musim dingin ini. Menurut laporan tersebut, Arsenal sudah fokus untuk mengejar Ivan Toney yang dijadikan striker terbaru mereka di musim dingin ini. Toney dinilai sudah teruji di papan atas Liga Inggris. Ini disebabkan sang striker sudah mencetakkan banyak gol bagi Brentford dalam 2 tahun terakhir. Toney sendiri diyakini mampu memberikan dimensi baru dalam serangan mereka. Jadi Arsenal dikabarkan akan mencoba mendatangkannya di bulan Januari ini. Manchester United perpanjang kontrak dari Victor Lindelof. Manchester United dilaporkan belum mau berpisah dengan Victor Lindelof. Mereka kini memutuskan untuk memperpanjang kontrak dari sang pemain. Fabrizio Romano melaporkan Manchester United memutuskan untuk mengaktifkan klausul khusus dalam kontrak milik Lindelof. Mereka akan memperpanjang kontrak dari sang bek secara otomatis. Saingi Barcelona, Atletico Madrid siap tebus Mason Greenwood dari Manchester United. Saga transfer dari Mason Greenwood memasuki babak baru. Atletico Madrid dilaporkan semakin serius untuk bisa membeli sang penyerang dari United. Mereka melaporkan bahwa Diego Simeone sendiri yang menginginkan untuk bisa memboyong Greenwood ke Wanda Metropolitano. Ia menilai Greenwood punya talenta yang istimewa. Ia yakin bahwa sang striker bisa berkembang menjadi mesin gol yang mematikan bagi timnya. Dan kini Atletico dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan agen dari sang pemain. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk bisa membeli Greenwood di musim panas. West Ham United ingin datangkan pemain tak terpakai milik Tottenham. Menurut laporan terbaru, West Ham United telah membuka diskusi dengan Tottenham Hotspur mengenai perekrutan pemain yang absen di tim milik Ange Postecoglou tersebut. Berdasarkan laporan terbaru dari Football Insider, David Moyes telah mengatakan kepada para pemimpin dari West Ham United bahwa ia ingin mendatangkan Eric Dier dari Tottenham Hotspur. AC Milan siap tebus langsung Lilian Brazier dari Brest. Menjelang bursa transfer Januari, AC Milan banyak dikabarkan akan mendatangkan bek tengah baru dengan status pinjaman, kecuali Lilian Brazier. Seperti yang dilaporkan oleh Milan News, pemain bertahan milik Brest tersebut jadi target yang konkret bagi klub asal kota Milan. Baru-baru ini klub asal Prancis tersebut telah memasang bandrol 10 juta euro untuk sang pemuda. Diketahui Brazier sendiri telah membuat 93 penampilan bersama likuan Prancis sebagai bek tengah. Menariknya, Brazier merupakan pemain yang bisa dimainkan di banyak posisi, mulai dari bek tengah dan juga bek sebelah kiri dalam skema 3 bek sejajar. Bus Benfica pastikan Anthony Silva tidak dijual. Rencana Manchester United untuk bisa membajak Anthony Silva di musim dingin nampaknya tidak akan menjadi kenyataan. Benfica selalu pemilik sang pemain memastikan bahwa Silva tidak akan mereka jual. Pelatih Benfica yakni Roger Smith sendiri yang menegaskan bahwa Silva tidak akan dijual di musim dingin ini. Ia menyebut bahwa sang bek adalah pemain kunci bagi timnya sehingga mereka tak mau melepas sang pemain. Manchester United sendiri diyakini bakal kesulitan untuk membajak Silva di musim dingin. Pasalnya sang bek punya klausul rilis mencapai 120 juta euro. Wang Hee-chan, bintang Asia lainnya yang bakal didatangkan oleh Liverpool. Selagi Liverpool masih memiliki Endo, ternyata ada bintang Asia lainnya yang bakal diboyong menuju Anfield Stadium. Kali ini bukan dari Jepang tetapi dari Korea Selatan. Menurut laporan dari Football Insider, pemain yang mereka incar adalah Wang Hee-chan. Pemain berusia 27 tahun itu saat ini jadi ujung tombak di Wolverhampton. Sang penyerang sedang dalam musim terbaiknya. Sepanjang musim 2023-2024 ini, ia sudah menyerangkan 11 gol dari total 21 laga di seluruh kompetisi.
Kylian Mbappe diklaim sudah pesan rumah di Madrid. Kabar transfer dari Kylian Mbappe untuk gabung dengan Real Madrid semakin deras beredar. Dengan kabar terbaru menyatakan dari Spanyol bahwa sang striker kini memesan rumah di sana. Jika memang benar, maka penjarang berusia 25 tahun itu nampaknya sudah mantap untuk bergabung dengan kubu Santiago Bernabeu ketika masanya habis nanti bersama PSG di musim panas. Thiago Jallo sepakat gabung dengan Inter Milan dengan satu syarat. Thiago Jallo dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Inter Milan pada bursa transfer musim panas. Kontrak pemain Portugal itu bersama Lille akan berakhir di bulan Juni mendatang dan dia akan segera berstatus sebagai bebas transfer. Meski demikian, Jallo memberikan syarat personal kepada Nerazzurri untuk mengamankan menit bermainnya. Pemain muda Portugal itu meminta Inter Milan memberikan peran penting pada dirinya jika ingin ia mendapat gaji Champions League di musim panas. Jurgen Klopp tertarik datangkan pemain milik Crystal Palace. Performa apik dari Olise mengundang minat sejumlah klub top Eropa. Di musim panas kemarin, Liverpool dilaporkan sangat ngebet untuk bisa mendatangkan sang pemain. Football Insider menyebut bahwa Liverpool masih berminat kepada sang winger. Mereka bahkan semakin bernafsu untuk bisa mendatangkan sang pemain. Menurut laporan tersebut, Jurgen Klopp memproyeksikan Olise sebagai pengganti dari Mohamed Salah di timnya. Olise sendiri diketahui memiliki klausul yang cukup terjangkau. Bisa membejaknya dari Selhurst Park dengan tebusan sekitar 35 juta pound saja. Scalvini jadi target utama Man United gantikan Varane. Man United dikabarkan tengah memonitori bek muda milik Atalanta yakni Sergio Scalvini untuk bisa menggantikan peran dari Rafael Varane. Baru berusia 20 tahun, Scalvini sudah berhasil mencatatkan namanya sebagai pemain utama Atalanta di bawah asuhan dari Gianpiero Gasperini. Ia bahkan menerima penghargaan Golden Boy Italia 2023. Dilansir dari Football Italia, pemain muda Atalanta tersebut kini jadi target utama Manchester United untuk menggantikan peran dari Varane di Old Trafford nantinya.